PWILS, kader-kader NU tidak benci habaib. Kita semua ingin masyarakat Nusantara ini bersaudara dengan habaib sebagai sesama umatnya Kanjeng Nabi. Setuju nggak kira-kira? Tahu ulang ya. Kita tidak benci habaib, tapi kita ingin bangsa Nusantara ini duduk bersama dengan para habaib sebagai sesama umatnya Kanjeng Nabi. Muncullah Kiai Haji Imad bin Usman Al-Bantani. Yakni wal arabu bil asabiyah. Orang Arab itu masuk neraka sebelum dihisab bil asabiyah, karena asabiyah fanatisme suku. Halo, ini saya ceramah begini jangan dituduh rasis ya. Ini sabda Nabi loh. Nabi tidak mungkin rasis. Wong Nabi orang Arab, kita nggak boleh benci Arab. Wong Nabi itu orang Arab. Nabi menyampaikan ini sebagai nasihat. Memang ada kecenderungan oknum-oknum orang Arab itu asabiyah, merasa sukunya lebih istimewa daripada suku yang lain. Zaman sekarang bukan cuma orang Arab, yang ngaku-ngaku dari Arab pun punya penyakit asabiyah, merasa dirinya lebih istimewa dari orang lain. Dulu Maulana Malik Ibrahim dakwahkan Gresik ke seluruh santero Nusantara, murid-muridnya ini. Mengapa diterima oleh bangsa Indonesia yang belum Islam? Karena beliau mendakwahkan agama tanpa kasar. Itu dakwah Sunan Gresik, makanya agama diterima. Makanya heran Bapak Ibu kalau belakangan ada orang yang membangun kasta berdasarkan agama. Islam itu menetralisir kasta, nggak ada pengkastaan dalam Islam. Sampai-sampai Nabi mengatakan bahwasanya la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab terhadap non Arab. Begitupun sebaliknya, tidak ada kelebihan orang ajam, orang non Arab terhadap orang Arab. Nggak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Indonesia. Sebaliknya, orang Indonesia pun tidak lebih istimewa daripada orang Arab. Wala li ahmar ala aswad, wala li aswad ala ahmar. Tidak ada kelebihan orang yang kulitnya merah, yang kulitnya putih dengan yang kulitnya hitam. Begitupun sebaliknya, tidak ada kelebihan orang yang kulitnya hitam terhadap orang yang kulitnya putih atau yang kulitnya merah. Illa bittaqwa, kecuali hanya takwa. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu merasa istimewa karena suku bangsa. Yang asli Bengkulu dengan yang pendatang tidak ada lagi, kita sama. Yang membedakan kita cuma takwa di mata Allah. Halo. Nah kemudian yang berikutnya, wa ahlul rustaqi bil jahalah. Siapa itu ahlul rustaq? Penderek-penderek, murid-murid, followers, muhibbin. Halo. Penderek, murid, followers, muhibbin, yang tunduk pada kebodohan. Udah pokoknya cinta aja, melok mawon, entah benar entah salah, pokoknya ikut aja. Hati-hati Bapak Ibu, taklid buta tanpa ilmu membuat kita masuk neraka sebelum dihisab. Hati-hati. Doktrin cinta tanpa ilmu itu membuat kita jadi tersesat. Apa kata orang? Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Lapanya yang baik salah mencintai. Betapa banyak wanita-wanita jadi korban gara-gara salah mencintai. Betul nggak kira-kira? Jangan salah mencintai, habis hidup sampean, kan macam-macam.
Ini buat santriwati, Pak Yai ingatkan, jangan salah mencintai. Karena zaman sekarang laki-laki banyak yang hidung belang mata keranjang, banyak korban gara-gara salah mencintai. Sedangkan sinetron FTV menceritakan kisah cinta selalu dari salah membenci. Jangan-jangan punya istri muslimah jatuh cinta sama Pak Yai saling gara-gara benci awalnya ya. Jangan-jangan. Betapa banyak Pak cinta bersemi yang awalnya membenci. Betul nggak kira-kira? Kalau salah mencintai bahaya, karena kita akan menjadi terdoktrin. Kita ngikut tanpa ilmu. Terlalu banyak muhibbin penderek tanpa ilmu, ngikut. Apa kata mereka? Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Halo, ini kata-kata penderek, kata muhibbin. Ya Rabb kami, inna ata'na sadatana, kami kan ikut sayyid-sayyid kami. Kami mentaati habib-habib kami. Kami mentaati kiai-kiai kami. Wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami. Fa'adalluna sabila. Akhirnya mereka menyesatkan kami. Jadi nggak bisa Bapak Ibu, hari ini kita dihadapkan dengan fitnah ahlas, fitnah sarra. Setelah fitnah ahlas, bangsa kita diperangi, dijajah, diusir, ada fitnah sarra. Thumma fitnatu sarra, lalu muncul fitnah sarra. Dakhalha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah sarra ini akan keluar dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait. Halo, halo. Lalu muncul fitnah sarra. Sarra itu apa? As-sarra itu masa kelapangan, masa kemerdekaan. Indonesia sedang membangun, Bengkulu sedang membangun, Bengkulu Tengah sedang membangun, masyarakat sedang merdeka. Cari nafkah masing-masing merupakan jihad keluarga, mencari nafkah yang halal. Tapi muncul dakhalha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah itu muncul dari laki-laki yang ngaku-ngaku anak keturunan Nabi, ngaku-ngaku ahlul bait Nabi. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku keturunanku, kata Nabi, walaisa minni, padahal dia bukan keturunanku. Nah sayangnya Bapak Ibu, di Mesir Pak, nggak ada yang tepuk dada dalam darah aneh mengenali darah Rasul. Di Mekah Pak, nggak ada yang mengatakan saya keturunan Nabi Muhammad. Di Madinah tempat lahirnya Imam Mahdi, Imam Mahdi lahir di Madinah. Setelah dewasa dibaiat di Ka'bah, perang melawan pasukan Dajjal, termasuk kemudian mengalahkan Israel. Bapak Ibu, itu Imam Mahdi. Di Madinah nggak ada. Dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. 21 negara Arab nggak ada yang tepuk dada Bapak Ibu dalam darah kami mengalir darah Rasulullah. Bahkan mohon maaf, di Yaman sekalipun, Yaman ini Yaman, keturunan Nabi Yaman nggak ada yang mengatakan kami keturunan Rasulullah. Ini keturunan Nabi asli yang DNA-nya J1, nggak ada yang begitu. Loh dilalah, ujuk-ujuk. Di Indonesia Pak, banyak yang tepuk dada. Dalam darah kami mengalir darah Rasulullah, yang merasa kastanya lebih tinggi daripada kita bangsa pribumi. Ini bukan ingin membenturkan antara pendatang sama pribumi, tidak. Dan ini jangan dikatakan kebencian Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan Pak, PWILS, kader-kader NU yang dukung kajian Kiai Imad tidak benci habaib. Kita semua ingin masyarakat Nusantara ini bersaudara dengan habaib sebagai sesama umatnya Kanjeng Nabi. Setuju nggak kira-kira? Kita ulang ya.
kita tidak benci habaib, tapi kita ingin bangsa Nusantara ini duduk bersama dengan para habaib sebagai sesama umatnya Kanjeng Nabi. Nggak ada kasta yang membedakan kita. Mereka nggak perlu merasa di atas kita kastanya, mentang-mentang aku anak cucu Nabi. Nah, muncullah Kiai Haji Imad bin Usman Al-Bantani. Dengan penelitiannya membuktikan ternyata para habaib se-Indonesia Raya tercinta ini bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi. Dan ini dengan metodologi Ri'ah. Apa itu Ri'ah? Dengan metodologi penelitian kitab nasab. Semua bukan keturunan Nabi, tidak terkonfirmasi. Dan berdasarkan tes DNA, semuanya dari mereka DNA-nya G. Kalau DNA-nya G, kode asalnya bukan G1, sudah dipastikan bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo, itulah kajian Kiai Imad. Dikit aja, nggak banyak-banyak ya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Terakhir saya sampaikan begini Bapak Ibu, kajian Kiai Imad sangat bermanfaat bagi NU. Satu, bagi bangsa Indonesia, bahkan terbongkarnya pemalsuan, pembelokan sejarah. Dua, terbongkarnya skandal makam-makam palsu. Hati-hati di Bengkulu ya Pak, kalau ada makam palsu, sampai 3.000 makam palsu. Dua, kiai-kiai pesantren bebas dari pendawiran. Betul nggak kira-kira? Kecuali kiai yang masih pemimpin ya. Yang keempat, Bapak Ibu, terbongkarnya skandal politik dinasti yang mengatasnamakan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Kemudian yang kelima, apa dampak positifnya? Santri-santri NU terselamatkan dari doktrin Paklit buta.